bayangkan, seorang wali yang dihormati masyarakat Jawa, namun justru dituduh meninggalkan kewajiban paling dasar dalam Islam. Syekh Jangkung, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Mbah Saridin dari Tanah Pati, disebut tidak pernah sholat. Tuduhan ini mengguncang keyakinan umat, membuat para ulama terbelah dan masyarakat kebingungan. Benarkah seorang wali bisa meninggalkan sholat? Ataukah ada rahasia besar yang tak dipahami orang awam? Inilah kisah kontroversial Syekh Jangkung, seorang wali nyeleneh yang hingga kini meninggalkan jejak misteri di tanah Jawa. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Di sebuah desa kecil di wilayah Pati, Jawa Tengah, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dengan nama besar, Syekh Jangkung. Nama kecilnya adalah Raden Syarifuddin, meski masyarakat lebih sering memanggilnya Saridin. Ia bukanlah anak sembarangan. Ayahnya adalah Sunan Muria, salah satu anggota Wali Songo yang dihormati. Sedang ibunya adalah Dewi Samaran, juga dikenal sebagai Nyi Sujinah, seorang perempuan salehah dan bijaksana. Dari garis ayahnya, Saridin adalah cucu dari Wali Besar Sunan Kalijaga, sosok yang mengislamkan tanah Jawa dengan penuh kebijaksanaan dan seni. Dengan silsilah agung itu, orang-orang mengira Saridin akan tumbuh sebagai wali yang lurus, patuh pada syariat, dan mengikuti jejak para pendahulunya. Namun kenyataan berjalan berbeda. Sejak kecil, Saridin sudah menunjukkan keunikan yang sulit dimengerti. Tubuhnya tinggi menjulang, membuatnya tampak mencolok di antara anak-anak lain. Lebih dari itu, pikirannya melompat jauh melampaui usianya. Ia sering termenung di pematang sawah, menatap awan yang berarak sambil bergumam, apakah Allah hanya hadir ketika kita rukuk dan sujud? Bukankah Dia selalu ada, bahkan ketika kita duduk atau berjalan? Pertanyaan-pertanyaan polos tapi dalam itu sering membuat orang tuanya terdiam. Ayahnya, Sunan Muria, melihat kecerdasan sekaligus kenakalan spiritual dalam diri putranya. Muria memahami bahwa darah Kalijaga yang mengalir dalam Saridin adalah darah pencari, darah yang tak pernah puas, hanya dengan formalitas. Sedangkan ibunya, Dewi Samaran, hanya bisa berdoa agar putranya kelak menemukan jalan lurus menuju Allah. Ia sering menasihati dengan lembut, "Nah, jalan menuju Allah itu luas. Tapi jangan sampai engkau dianggap meninggalkan apa yang diwajibkannya." Tetangga-tetangga desa pun mulai menaruh perhatian. Ada yang kagum dengan kecerdasan Saridin, ada pula yang geleng kepala melihat kelakuannya. Pernah suatu kali, ketika diajak salat berjamaah di surau, Saridin berkata dengan jujur, "Aku sedang salat dengan caraku sendiri. Aku menyebut nama Allah di setiap tarikan nafasku." Jawaban itu terdengar nyeleneh bagi banyak orang, bahkan dianggap menyesatkan. Namun di balik kata-kata bocah jangkung itu, tersimpan tanda-tanda bahwa kelak ia akan menempuh jalan spiritual yang berbeda dari siapapun di zamannya. Sejak kelahirannya, Saridin bukan hanya membawa garis keturunan agung, tetapi juga membawa takdir yang syarat misteri. Anak jangkung dari rahim seorang ibu sederhana dan seorang ayah wali besar ini ternyata ditakdirkan menjadi sosok yang paling nyeleneh sekaligus paling diperdebatkan dalam sejarah wali Jawa. Dan semakin ia beranjak remaja, keanehan itu makin jelas terlihat. Saridin tumbuh di tengah lingkungan pesantren dan surau, tempat para santri tekun mengaji, menyalin kitab dan memperdalam ilmu syariat. Sebagai cucu Sunan Kalijaga, ia tentu mendapat perhatian khusus. Guru-gurunya berharap ia akan menjadi penerus kebesaran ayahnya, Sunan Muria. Namun, alih-alih duduk rapi mengikuti pelajaran, Saridin justru sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat para guru terdiam, bahkan gelisah. "Apakah Tuhan hanya ditemui lewat gerakan sholat?" tanyanya lantang di tengah halakah. Suasana hening seketika. Para santri lain menunduk, takut mendengar ucapan yang dianggap terlalu berani itu. Seorang guru menegurnya, "Raden Saridin, jangan engkau bermain-main dengan ibadah. Salat itu tiang agama." Tetapi Saridin menatap lurus dan menjawab, "Aku tidak menolak salat, guru. Aku hanya ingin tahu,
Jika Allah ada di setiap hela nafasku, apakah aku harus menunggu waktu tertentu untuk menyapanya? Pertanyaan itu menimbulkan kegelisahan. Bagi sebagian orang, kata-kata Saridin terdengar menyesatkan, bahkan berbahaya. Tetapi ada pula guru yang diam-diam kagum pada kedalaman pikirannya. Mereka tahu, anak jangkung ini menyimpan bakat spiritual luar biasa. Meski jalannya tidak lurus seperti jalur para santri kebanyakan. Seiring waktu, Saridin semakin dikenal dengan kelakuannya yang nyeleneh. Ia tetap belajar agama, tapi dengan caranya sendiri. Jika para santri sibuk menghafal doa-doa panjang, Saridin justru duduk di tepi sungai, menatap arus air sambil bergumam menyebut nama Allah. Jika orang lain beribadah di surau, Saridin bisa tiba-tiba berdiri di tengah sawah dan bersujud di lumpur, seakan ia merasakan kehadiran Tuhan di mana saja. Kabar tentang sikap anehnya mulai tersebar. Ada yang menyebutnya calon wali, ada yang menuduhnya anak muda sesat. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, di balik kenakalan spiritualnya, ada sinar, ilmu yang kelak akan mengguncang tatanan. Para guru bisa menolak caranya, tapi mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa Saridin berbeda. Dan perbedaan itu akan menjadi awal dari kisah besar yang tak terlupakan. Namun perbedaan itulah yang justru mendorong Saridin untuk melangkah lebih jauh. Ia sadar, pengetahuan yang dimilikinya belum cukup untuk menjawab semua kegelisahan dalam hatinya. Maka, pada usia remaja, ia memutuskan menempuh perjalanan panjang, meninggalkan rumah, dan berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Ia mendatangi surau-surau kecil, hingga majelis besar yang dipimpin para ulama ternama. Bahkan, dalam perjalanannya, Saridin sempat mendengar langsung ajaran para wali penerus Wali Songo. Namun cara belajarnya selalu berbeda. Jika santri lain sibuk menyalin kitab tebal dengan penuh ketelitian, Saridin justru duduk di bawah pohon, beringin tua, memejamkan mata, merenungi setiap kata yang baru saja didengar. Jika para murid lain mengulang hafalan dengan suara lantang, ia memilih berjalan menyusuri sungai, mendengarkan gemericik air, lalu berbisik lirih, "Inilah ayat Allah yang lain." Sikapnya kerap menimbulkan salah paham. Banyak yang menuduhnya, dan malah ada pula yang menuduhnya tidak serius. Namun ada sebagian kecil yang justru terpesona, karena setiap kali Saridin berbicara, selalu muncul pemahaman baru yang tak terpikirkan oleh orang lain. Seakan-akan ia mampu menyerap ilmu bukan hanya dari kitab, melainkan dari daun yang jatuh, dari angin yang berhembus, dari cahaya rembulan di malam sunyi. Di setiap tempat yang ia singgahi, Saridin meninggalkan kesan yang berbeda. Ada yang kagum dengan kedalaman renungannya, ada pula yang terganggu oleh pertanyaannya yang kerap melawan arus. Tetapi tak seorang pun bisa menyangkal bahwa dalam dirinya tersimpan bakat spiritual yang luar biasa. Perjalanannya semakin jauh, tubuhnya yang tinggi menjulang membuatnya mudah dikenali di tengah kerumunan. Hingga pada akhirnya, orang-orang mulai menjulukinya Syekh Jangkung. Bukan hanya karena tubuhnya yang jangkung, tetapi juga karena ia selalu tampak menonjol, baik dalam rupa maupun dalam pikiran. Julukan itu melekat kuat, menutupi nama aslinya Raden Syarifuddin atau Saridin. Dan justru dalam perantauan itulah, Saridin mulai menyadari sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya, bahwa ilmu sejati bukan sekadar untuk dihafalkan tetapi harus diresapi, dihidupi, dan menyatu dengan jiwa. Bagi Saridin, seorang penuntut ilmu sejati tidak hanya membaca kitab yang tertulis dengan tinta, melainkan juga kitab kehidupan yang terbentang luas di alam semesta. Keyakinan ini akan menuntunnya menuju jalan yang penuh kontroversi, jalan yang membuatnya disegani oleh sebagian orang, namun ditentang keras oleh yang lain. Dan dari sinilah awal takdir besar Syekh Jangkung mulai terbentuk. Namun keyakinan baru yang tumbuh dalam diri Saridin perlahan mulai menimbulkan kegaduhan. Di tengah perjalanannya, kabar beredar di kampung-kampung dan pesantren. Saridin, si jangkung itu, seringkali tidak terlihat berjamaah di masjid.
Sementara santri lain berbaris rapi melaksanakan salat 5 waktu. Ia kadang berjalan sendirian ke tepi sawah, duduk di pematang, atau termenung di bawah langit malam. Desas-desus pun menyebar. Ada yang berkata lirih di pasar, dia itu katanya cucu Sunan Kalijaga, tapi kok jarang salat di masjid. Yang lain menimpali dengan nada curiga, jangan-jangan dia hanya pura-pura mencari ilmu, padahal orang gila yang menyesatkan. Suara-suara itu semakin nyaring, bercampur antara rasa heran, kagum, dan takut. Bagi sebagian orang, kejanggalan Saridin justru memunculkan rasa hormat. Mereka melihatnya sebagai sosok yang berbeda, yang mungkin sedang menyimpan rahasia spiritual yang tak bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Tetapi bagi sebagian lain, ia dianggap berbahaya. Bagaimana mungkin seorang keturunan wali, seorang putra dari Sunan Muria, justru menampilkan sikap yang nyeleneh seperti itu? Saridin sendiri tidak pernah membantah atau membela diri. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali desas-desus itu sampai ke telinganya. "Kalau orang melihatku gila, biarlah," katanya pelan. "Karena apa yang kucari bukanlah pujian manusia, tapi wajah Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu." Namun semakin ia berdiam, semakin kuat pula prasangka orang-orang. Nama Syekh Jangkung mulai disebut-sebut bukan hanya sebagai julukan tubuhnya yang tinggi, melainkan juga sebagai simbol keanehan. Sosok Jangkung yang sulit dimengerti, antara wali atau orang gila. Dan dari bisik-bisik itulah, awal konflik besar dalam hidup Syekh Jangkung mulai bergulir. Sebuah jalan yang kelak akan mempertemukannya dengan pujian setinggi langit dan sekaligus cemoohan sedalam jurang. Kabar desas-desus yang terus menempel pada dirinya bukannya membuat Saridin surut, justru semakin meneguhkan langkahnya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar gerakan fisik dalam ibadah. Suatu sore, di tengah pertemuan dengan beberapa santri dan masyarakat, ia tiba-tiba berkata lantang, "Salat tanpa hati hanyalah tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Apa gunanya rukuk, sujud, berdiri, jika hati tidak ikut bersujud kepada Allah?" Ucapan itu mengejutkan banyak orang. Sebagian mengangguk-angguk, merasakan getar kebenaran. Tetapi tak sedikit pula yang menegang bahkan tersinggung. Seorang ulama sepuh yang hadir menatap tajam dan menegur, "Saridin, jangan kau meremehkan syariat. Gerakan salat itu adalah tiang agama. Tanpanya manusia bisa tersesat." Namun Saridin tetap tenang. Dengan wajah teduh, ia menjawab, "Saya tidak meremehkan, Kiai. Saya hanya takut kita terjebak dalam kulit luar ibadah tanpa pernah menyentuh isinya. Bukankah Allah melihat hati kita, bukan sekadar gerakan badan kita?" Kata-kata itu seperti bara dilemparkan ke tengah-tengah umat. Beberapa orang mulai menyebutnya berani melawan arus. Ada yang memujinya sebagai orang yang membuka mata. Tetapi ada pula yang mengecapnya sebagai pembuat fitnah. Desas-desus yang tadinya hanya sebatas keraguan kini berubah menjadi perdebatan sengit. Bahkan sebagian ulama mulai menganggap ajaran Saridin berbahaya. Mereka khawatir pemuda Jangkung itu akan menyesatkan umat dengan pemikirannya yang terlalu berani, terlalu berbeda, dan seakan-akan menantang ajaran yang sudah mapan. Namun Saridin tetap berjalan di jalannya sendiri. Baginya, kebenaran harus dipegang meski seluruh dunia menentangnya. Ia tidak mencari pengikut, tidak pula haus pengakuan. Yang ia cari hanyalah Tuhan yang hidup di dalam jiwa, bukan sekadar dalam ritual. Dan sejak saat itu, Syekh Jangkung benar-benar dikenal sebagai sosok yang berani melawan arus. Seorang wali nyeleneh yang tidak takut menyinggung siapapun demi menyuarakan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Berita tentang ucapan-ucapan Saridin yang berani melawan arus akhirnya sampai ke telinga seorang ulama besar yang sangat disegani pada masa itu, Sunan Kudus. Sebagai salah satu wali Songgo, Sunan Kudus dikenal keras dalam menjaga syariat, sekaligus bijak dalam menimbang perkara. Beliau mendengar kabar bahwa seorang pemuda Jangkung dari Pati, cucu Sunan Kalijaga, mulai menimbulkan kegaduhan dengan ajarannya.
Tak ingin umat semakin bingung, Sunan Kudus memanggil Saridin untuk hadir ke hadapannya. Undangan itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi kabar besar. Hari itu, masyarakat dari berbagai desa berdatangan. Mereka penasaran, ingin melihat apakah benar Saridin hanyalah orang nyeleneh, atau justru seorang wali. Dengan kedalaman ilmu, di alun-alun Kudus orang-orang berkumpul. Ada yang duduk di tanah, ada yang berdiri sambil berdesakan menunggu momen yang dianggap akan menjadi pertarungan ilmu yang menegangkan. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Apakah Saridin berani membantah Sunan Kudus? Apakah dia akan terbongkar kepalsuannya? Saridin akhirnya datang. Tubuhnya yang jangkung menjulang di antara kerumunan dengan langkah tenang dan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Meski ribuan mata menatapnya dengan penuh curiga, ia berjalan tanpa menunduk, seolah-olah dunia ini hanyalah jalan setapak yang harus ia lalui menuju kebenaran. Ketika tiba di hadapan Sunan Kudus, suasana seketika hening. Semua menunggu kata pertama dari sang ulama besar. Sunan Kudus menatap Saridin dalam-dalam, lalu berkata, dengan suara tegas, "Wahai Saridin, aku mendengar engkau menebar ucapan yang membuat masyarakat resah. Benarkah engkau berkata bahwa salat tanpa hati adalah kosong? Jika demikian, hari ini jelaskanlah ilmumu di hadapan umat." Detik itu, udara terasa menegang. Orang-orang menahan napas, menunggu jawaban Saridin. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah ujian besar. Sebuah panggung yang akan menentukan apakah Saridin akan jatuh sebagai penggugat agama atau justru diakui sebagai orang yang mendapat cahaya kebenaran. Keheningan menyelimuti alun-alun saat Sunan Kudus menatap Saridin dengan mata penuh kewibawaan. Suaranya terdengar tegas, menggema di antara ribuan orang yang menahan napas. "Mengapa engkau tidak salat seperti muslim lainnya? Mengapa kau berbeda dari semua orang yang telah mengikuti jalan Nabi?" Saridin menundukkan sedikit kepala, lalu mengangkat pandangan tajam namun lembut ke arah sang ulama. Ia berbicara dengan nada tenang, namun setiap kata yang keluar seolah menembus hati yang mendengarnya. Jika hati tidak hadir dalam salat, bukankah semua gerakan itu hanya tubuh yang kosong? Jika kita berdiri, rukuk, sujud, tapi jiwa tidak ikut bersujud, maka apakah itu masih bisa disebut ibadah? Kerumunan yang menyaksikan pertemuan itu terbelah. Beberapa orang tersentak merasakan kebenaran dalam kata-kata Saridin, namun tak sedikit yang berbisik khawatir, bahkan menilai ucapannya sebagai pembangkangan terhadap syariat. Sunan Kudus menatap lebih tajam lagi, suaranya bergetar karena campuran marah dan ingin menguji. "Jika begitu, tunjukkanlah padaku ilmu yang kau miliki. Bukti bahwa kau tidak sesat dan bahwa perkataanmu bukan sekadar omong kosong." Saridin tersenyum tipis, tubuh jangkungnya berdiri tegak penuh ketenangan. Ia menjawab, "Ilmu bukan hanya kata-kata dan kitab. Ilmu adalah cahaya yang menyinari hati. Dan cahaya itu tidak bisa kau lihat dengan mata dunia. Hanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang bersungguh-sungguh mencarinya." Ketegangan semakin memuncak. Umat menyaksikan dialog panas antara seorang pemuda yang nyeleneh tapi cerdas dan seorang wali besar yang bijak namun tegas. Beberapa orang mulai merasa takut, beberapa terinspirasi. Di antara bisik-bisik dan tatapan, penasaran, satu hal menjadi jelas. Saridin, sang Syekh Jangkung, bukan sekadar pemuda biasa. Ia membawa cara pandang baru tentang ibadah dan ilmu. Cara yang akan menantang tradisi, sekaligus membuka jalan bagi kesadaran spiritual yang lebih dalam. Namun, ujian sebenarnya belum dimulai. Sunan Kudus masih menunggu, ingin melihat apakah Saridin mampu membuktikan kedalaman ilmunya di hadapan orang banyak, ataukah akan jatuh sebagai pemuda yang hanya berani bicara tanpa bukti. Sunan Kudus mengangguk pelan, menandakan bahwa saatnya ujian ilmu dimulai. "Tunjukkan padaku, wahai Saridin, bahwa ucapanmu bukan sekadar kata-kata kosong," katanya dengan suara tegas.
Ribuan mata tertuju pada pemuda jangkung itu, menahan napas sementara desas-desus tentang karomah yang dimilikinya mulai berhembus di antara kerumunan. Saridin menutup mata sejenak, menenangkan hati dan pikirannya. Ia kemudian melangkah ke tengah lapangan, dengan langkah yang tenang tapi penuh wibawa. Seketika angin sepoi-sepoi mulai berputar, daun-daun bergeser, dan udara seolah menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Dengan suara lembut namun meyakinkan, Saridin mulai membaca ayat-ayat dan doa-doa yang selama ini dipelajarinya dari berbagai ulama. Tiba-tiba, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Tanah di sekelilingnya bergetar halus. Beberapa orang yang sakit tiba-tiba merasakan kesembuhan, dan burung-burung beterbangan seolah menari mengikuti gerakannya. Kerumunan terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menunduk kagum, menatap dengan rasa hormat dan takjub. Mereka mulai berbisik, benar pemuda ini bukan orang biasa, ini karomah. Namun sebagian lain semakin curiga, bahkan merasa terancam. Ini sihir atau kesesatan, teriak seorang tua dari barisan belakang. Sunan Kudus tetap tenang, menatap setiap gerak Saridin dengan penuh perhatian. Ia tahu, ujian ini bukan sekadar soal kekuatan atau mukjizat, tapi tentang bagaimana ilmu sejati menembus hati manusia. Ia mengamati dan semakin yakin bahwa pemuda jangkung ini membawa kebenaran spiritual yang jarang ditemui. Walau banyak yang belum siap menerimanya. Akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Saridin menundukkan kepala, menenangkan udara yang mulai bergolak. Semua orang merasakan ketenangan yang aneh, campuran antara kagum, takut, dan penasaran. Pertunjukan ilmu dan karomah ini telah membuka mata banyak orang. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gerakan salat atau kata-kata ulama. Sesuatu yang menyentuh hati dan jiwa. Namun konflik belum usai. Banyak yang masih menolak memahami ajaran Saridin, dan beberapa ulama mulai merencanakan cara untuk menguji atau bahkan menentangnya lebih jauh. Dunia di sekitarnya kini berada di persimpangan antara keajaiban dan kontroversi. Dan pemuda jangkung itu, Syekh Jangkung, baru saja memulai langkahnya dalam perjalanan spiritual yang akan mengubah banyak hidup. Setelah karomah Saridin menyebar ke seluruh desa, desas-desus tentang pemuda jangkung itu mulai bergulir seperti api yang liar. Warga yang sebelumnya penasaran kini terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menyebutnya sebagai wali yang diberkahi Allah, sementara sebagian lain menuduhnya sesat, bahkan menyebarkan kata-kata fitnah dari mulut ke mulut. Dia menentang aturan agama, dia tidak salat seperti orang lain, pasti sesat. Di pasar, di alun-alun, bahkan di masjid, suara-suara mencemooh mulai terdengar. Ibu-ibu menutup telinga anak-anaknya ketika mendengar nama Saridin disebut, takut mereka ikut terpengaruh. Orang-orang tua yang kaku dalam tradisi salat formal merasa tersinggung oleh keberaniannya bertanya dan menekankan hati dalam ibadah. Namun, tidak semua orang tersesat dalam keraguan. Beberapa warga yang memiliki hati terbuka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka yang pernah melihat Saridin menolong orang sakit, membimbing anak-anak mengaji, atau sekadar menenangkan jiwa yang gelisah, mulai berkata dalam hati, mungkin dia bukan sesat. Mungkin cahaya kebenaran memang tersembunyi dalam sikapnya. Yang aneh ini, di sisi lain rumor ini sampai ke telinga ulama dan pejabat setempat. Mereka mulai mengatur pertemuan rahasia untuk membahas bagaimana menghadapi Saridin. Apakah ia benar-benar membawa ajaran yang membingungkan? Ataukah ini ujian bagi mereka yang sempat menilai tanpa memahami? Saridin sendiri tetap tenang, meski kabar buruk beredar. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh semua orang, dan bahwa ujian terbesar bukan hanya dari ilmu, tapi dari bagaimana manusia merespons cahaya yang berbeda dari kebiasaan mereka. Hari demi hari fitnah semakin meluas. Setiap tindakan dan kata-katanya kini diperhatikan, dicurigai, atau dipuji. Dunia di sekitarnya berubah menjadi panggung ketegangan antara tradisi dan cahaya baru, antara prasangka dan iman sejati. Dan di tengah semua itu, Syekh Jangkung tetap berdiri tegak,
siap menghadapi tantangan yang akan datang. Fitnah yang terus berkembang membuat Saridin sering menghadapi tantangan terbuka dari warga dan beberapa ulama yang meragukan ilmunya. Setiap kali ia muncul di pasar atau di alun-alun, ada saja yang menatapnya dengan sinis, bahkan berani menguji pengetahuannya di depan umum. "Tunjukkan padaku bahwa kau benar-benar hamba Allah, bukan penyesat," teriak seorang tua dengan nada marah. Namun Saridin tetap tenang. Senyumnya lembut, gerakannya tak terburu-buru. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata sejenak, lalu melangkah ke orang-orang yang sakit dan menderita. Dengan doa yang lembut namun penuh khusyuk, tangannya menyentuh kepala, bahu, atau kaki mereka. Secara ajaib, rasa sakit mulai reda. Wajah mereka yang muram mulai bersinar dengan rasa lega. Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai bimbang. Mereka yang sebelumnya mencemooh, kini terdiam. Beberapa bertanya dalam hati, apakah benar ia tidak salat seperti muslim lainnya? Ataukah salatnya berlangsung dalam bentuk yang tak terlihat mata? Melalui hati dan doa, keraguan ini membuat beberapa orang mulai menahan diri untuk mengutuknya. Bahkan ada yang diam-diam, mulai mengagumi kesabaran dan keikhlasannya. Di tengah ujian yang terus berdatangan, Syekh Jangkung menunjukkan satu hal penting. Kekuatan spiritual sejati bukanlah tentang menonjolkan diri atau memaksakan penilaian orang lain, melainkan bagaimana hati tetap tenang, ikhlas, dan bermanfaat bagi sesama. Kesabaran dan ketenangan Saridin menjadi cermin bagi mereka yang ingin memahami makna sejati menjadi seibadah dan pengabdian. Seiring hari berlalu, kisah ini menyebar. Sebagian warga mulai melihat bahwa kebenaran bisa hadir dalam bentuk yang tak biasa, dan bahwa seorang hamba Allah bisa menunaikan ibadah dengan cara yang tak kasat mata namun penuh kekuatan. Dan di balik semua tantangan, Syekh Jangkung tetap berdiri tegak dan sabar, menyiapkan diri untuk ujian yang lebih besar yang akan datang. Desas-desus tentang Syekh Jangkung kini mencapai puncaknya. Sunan Kudus, yang selama ini memperhatikan ketenangan dan karomahnya dari jauh, memutuskan untuk mengujinya secara langsung. Sebuah pertemuan digelar di halaman masjid besar, di hadapan puluhan warga, ulama, dan santri. Semua menunggu dengan napas tertahan, ingin melihat apakah Saridin benar-benar mampu menghadapi ujian ilmu yang tinggi. Sunan Kudus mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang menguji pengetahuan agama, fiqh, tasawuf, hingga masalah kehidupan sehari-hari. Bagaimana kau bisa menafsirkan hukum Allah jika kau tidak mengikuti salat sebagaimana yang diajarkan? Tanya Sunan Kudus dengan tatapan tajam. Syekh Jangkung menjawab dengan cara yang mengejutkan semua orang. Ia tidak hanya menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan contoh, analogi dari alam dan kebijaksanaan yang terdengar nyeleneh namun penuh makna. Ia berkata, jika gerakan tanpa hati seperti tangan kosong, maka salat tanpa kesadaran hati hanyalah bayangan. Allah melihat isi hati, bukan sekadar tubuh yang berlutut. Orang-orang yang hadir terdiam, beberapa merasa tersinggung, merasa jawaban Saridin menentang aturan yang mereka pegang teguh. Namun sebagian lain merasa tercerahkan, seolah menemukan makna baru yang selama ini tersembunyi dalam kaku formalitas. Debat ilmiah ini berlangsung berjam-jam, namun tidak ada satupun jawaban yang mampu menaklukkan kebijaksanaan Saridin. Ia tetap tenang, rendah hati, namun menegaskan kebenaran yang ia pegang. Pertarungan ilmu ini menggemparkan seluruh wilayah. Kata demi kata, gerakan demi gerakan menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan sekadar hafalan atau gerakan formal, melainkan kedalaman hati, kesabaran, dan kepedulian pada sesama. Sunan Kudus sendiri terdiam, tercengang oleh cara Syekh Jangkung menggabungkan ilmu, kebijaksanaan, dan karomah dalam satu jawaban yang sederhana namun mendalam. Dari peristiwa ini, warga mulai menyadari bahwa Syekh Jangkung bukan hanya sekadar pemuda jangkung yang nyeleneh, tetapi seorang wali dengan pemahaman spiritual yang luar biasa, yang menghadirkan pertanyaan besar bagi mereka. Apakah kita benar-benar memahami makna ibadah, atau hanya sekadar mengikuti rutinitas?
Setelah pertarungan ilmu yang menggemparkan, warga dan ulama masih bergemuruh dalam kebingungan. Banyak yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang ajaran Syekh Jangkung. Dalam sebuah pertemuan yang lebih intim, Saridin akhirnya angkat bicara. Ia menatap hadirin dengan mata lembut namun tajam. Kemudian berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Salatku bukan hanya 5 kali sehari. Salatku adalah setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap langkah yang kutapaki, setiap hembusan angin, setiap tetes air, dan setiap pertemuan dengan sesama adalah bentuk mengingat Allah. Jika hati hadir, maka seluruh hidupku menjadi ibadah." Kata-kata itu mengguncang hadirin. Mereka yang awalnya meragukan mulai terdiam. Banyak yang mencoba mencerna makna dari ucapan Saridin. Beberapa orang tua yang menekuni rutinitas ibadah formal merasa tercengang. Bagaimana mungkin satu tarikan napas bisa dianggap sebagai salat? Namun Saridin melanjutkan, menjelaskan dengan lembut dan perlahan. Ia mengajak mereka melihat dunia dengan hati yang sadar, bukan sekadar mengikuti aturan tanpa rasa. Bukan gerakan tubuh yang menentukan kedekatan kita pada Allah, tetapi hati yang selalu terhubung dan penuh kesadaran. Salat yang hadir di hati lebih berharga daripada gerakan yang hanya tampak di mata manusia. Seiring penjelasannya, sebagian warga mulai merasakan kedamaian. Mereka yang skeptis mulai terpesona oleh kedalaman makna yang selama ini tersembunyi. Bahkan beberapa ulama merasa tercerahkan, meski tetap menjaga wibawa formalitas mereka. Ajaran Syekh Jangkung ini menanamkan sebuah benih pemahaman baru. Ibadah sejati adalah kehidupan yang selalu menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik. Hari itu, cahaya kebijaksanaan Syekh Jangkung mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai melihatnya bukan sekadar pemuda jangkung yang nyeleneh, tetapi seorang wali yang menghadirkan rahasia salat sejati dalam hidup sehari-hari. Dan dari sini, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah selama ini kita benar-benar salat, atau hanya meniru gerakan saja? Tak lama setelah pengajaran tentang salat sejatinya tersebar, desas-desus tentang Syekh Jangkung semakin memuncak. Beberapa orang menuduhnya sesat. Bahkan ada yang menyebarkan fitnah dengan niat menjatuhkan reputasinya. Namun, di saat yang sama, sebuah bencana besar mengancam sebuah desa di dekat Pati. Tanah longsor dan banjir datang dengan cepat, menelan ladang, rumah, dan hewan ternak. Warga panik, tidak tahu harus berbuat apa. Syekh Jangkung datang tanpa ragu. Ia tidak hanya berdiri di tepi desa, tetapi duduk dengan tenang, menundukkan kepala dan mulai berdoa dengan khusyuk. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti membelah ketakutan, membawa ketenangan pada orang-orang yang cemas. Angin yang semula berhembus kencang tiba-tiba mereda. Hujan berangsur berhenti, dan air mulai surut dari desa. Ladang-ladang yang terendam air pun perlahan kembali muncul dari genangan. Warga yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka yang sebelumnya mengejek kini terdiam, menatap Syekh Jangkung dengan kagum dan sedikit takut. Beberapa menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari kedalaman ibadah batin yang dijalani Saridin. Orang-orang mulai menyadari, mungkin inilah rahasia karomah yang muncul dari salat batin yang sejati, bukan gerakan yang tampak di mata. Kabar tentang mukjizat ini menyebar cepat ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang untuk meminta doa, bimbingan, atau sekadar melihat pemuda jangkung yang dulu dianggap nyeleneh itu. Sekarang, hati mereka mulai terbuka untuk memahami makna spiritual yang lebih dalam. Di balik semua kekaguman dan keheranan, Syekh Jangkung tetap rendah hati. Ia menatap warga dengan senyum lembut, seolah berkata bahwa kekuatan sejati bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menolong sesama. Dan dari sinilah benih kepercayaan dan rasa hormat mulai tumbuh di hati. Orang-orang membuka jalan bagi pengaruh spiritualnya yang lebih besar. Setelah karomah besar menyelamatkan desa, nama Syekh Jangkung semakin dikenal luas.
Namun, bukannya semua orang percaya, pertentangan justru mencapai puncaknya. Para ulama yang sebelumnya hanya bergeming kini mulai terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menganggap apa yang dilakukan Saridin bertentangan dengan syariat dan mendesak agar ia dihukum sebagai orang sesat. Di sisi lain, ada ulama yang mulai menyadari kedalaman ilmu dan karomahnya. Mereka yang bijak menekankan, mungkin inilah wujud wali sejati yang memahami makna ibadah, lebih dari sekadar ritual formal. Keduanya saling berseteru dalam majelis, debat demi debat, menggelegar di setiap sudut kota dan desa. Masyarakat pun dibuat bingung. Mereka yang awalnya skeptis mulai ragu, sementara yang kagum merasa takut dicap menyalahi tradisi. Percakapan sehari-hari dipenuhi bisik-bisik. Apakah dia benar-benar wali atau orang gila yang menipu kita? Anak-anak dan orang tua, pedagang dan petani, semua ikut merasakan ketegangan yang membara. Di tengah kekacauan ini, Syekh Jangkung tetap tenang. Ia tidak membela diri dengan kata-kata keras atau adu debat yang memecah. Ia hanya menatap orang-orang dengan lembut, seolah memberi pesan yang sederhana namun mendalam. Kebenaran tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Ketegangan mencapai titik maksimal ketika para ulama besar berencana menguji lagi Syekh Jangkung di hadapan khalayak ramai. Semua menanti, penasaran apakah Saridin akan menundukkan diri atau menunjukkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Di tengah kegaduhan itu, masyarakat mulai menyadari satu hal penting. Kebenaran tidak selalu hitam putih, dan manusia seringkali harus memilih antara mengikuti akal, hati, atau keduanya. Setelah pertentangan panjang dan berbagai ujian karomah, lambat laun masyarakat mulai membuka mata hati mereka. Orang-orang yang dulu meragukan Syekh Jangkung kini menyaksikan betapa tulusnya setiap tindakannya. Ia tidak pernah memaksakan kehendak, tidak pernah mencari pujian, dan selalu hadir untuk menolong siapa saja yang membutuhkan. Ketulusan itu tampak jelas di mata dan sikapnya, yang selalu tenang namun penuh wibawa. Kebiasaan nyelenehnya, yang dulu dianggap aneh dan kontroversial, kini mulai dipahami sebagai tanda kedalaman spiritual. Ketika seorang warga sakit, ia datang hanya dengan doa, senyum, dan ketenangan yang menular. Menyembuhkan bukan dengan obat semata, tetapi dengan keyakinan dan ketenangan batin. Anak-anak yang sebelumnya takut kini menghampiri, tertarik pada sosok Jangkung yang bijaksana dan ramah itu. Orang tua pun mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini mereka salah menilai? Di pasar, di ladang, dan di rumah-rumah warga, cerita tentang kebaikan Syekh Jangkung tersebar luas. Ladang yang dulu kering menjadi subur, perselisihan antar warga mulai mereda, dan orang-orang belajar untuk menghormati perbedaan cara beribadah. Bahkan mereka yang keras kepala mulai menyadari bahwa kebaikan tidak selalu tampak jelas di permukaan, tapi bisa terasa dalam ketenangan hidup sehari-hari. Masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari kehadiran Syekh Jangkung. Ia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga menyembuhkan hati yang gelisah, menguatkan yang lemah, dan menenangkan yang cemas. Perlahan rasa curiga dan ketidakpercayaan berubah menjadi kekaguman yang lembut. Mereka melihat bahwa ketulusan dan kepedulian Syekh Jangkung membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka, sesuatu yang tak bisa diukur hanya dengan ritual atau kata-kata. Meski beberapa orang masih ragu, mayoritas mulai menerima bahwa Syekh Jangkung bukan ancaman, melainkan berkah. Mereka memahami bahwa kebaikan dan ketulusan seseorang tidak selalu terlihat dari apa yang tampak di luar, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dari sinilah sebuah pengakuan lembut tumbuh. Nyeleneh atau tidak, Syekh Jangkung adalah sosok yang membawa manfaat besar bagi kehidupan mereka. Setiap langkahnya, setiap senyum dan doa yang ia lantunkan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan, mengajarkan bahwa keikhlasan hati lebih berharga daripada sekadar formalitas. Setelah berbagai ujian, pertentangan, dan kontroversi yang berlangsung bertahun-tahun,
tibalah saat yang menentukan bagi Syekh Jangkung. Para wali dari berbagai penjuru mulai menghampiri, membawa pertanyaan dan kekhawatiran mereka. Sunan Kudus, Sunan Muria, dan beberapa ulama senior berkumpul di halaman masjid yang sederhana. Namun suasananya tegang. Semua mata tertuju pada sosok Jangkung yang kini duduk dengan tenang, wajahnya teduh, namun penuh wibawa. Syekh Jangkung membuka percakapan dengan suara lembut namun jelas. Saudaraku, selama ini mungkin kalian melihatku menolak salat. Tapi, ketahuilah aku tidak menolak perintah Allah. Aku hanya ingin menekankan satu hal. Salat tanpa hati, tanpa kesadaran, hanyalah gerakan kosong. Jika kita melakukan ibadah hanya karena kebiasaan tanpa makna, apakah itu sungguh menyentuh Tuhan? Para wali terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata yang nyeleneh namun dalam itu. Sunan Kudus mengangguk perlahan, menyadari kedalaman makna yang tersirat di balik penampilan dan tindakan Syekh Jangkung. Beberapa wali yang semula skeptis mulai melihat cahaya kebijaksanaan yang berbeda dari biasanya. Sebuah ajaran yang menekankan esensi spiritual daripada ritual semata. Syekh Jangkung melanjutkan, lihatlah sekeliling kita, betapa banyak orang yang menunaikan salat dengan benar secara fisik, tapi hati mereka jauh dari ketenangan. Sedangkan orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, meskipun tidak selalu diukur oleh jumlah gerakan, dialah yang sungguh menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Percakapan itu berlangsung lama. Para wali mulai bertanya, menantang dengan pertanyaan yang sulit. Namun Syekh Jangkung menjawab dengan tenang, bijak, dan kadang dengan humor yang menyejukkan suasana. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki jalan spiritual masing-masing, dan yang terpenting adalah ketulusan dan kesadaran dalam setiap tindakan. Akhirnya suasana yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Para wali mengangguk mulai menerima bahwa pendekatan Syekh Jangkung, meski kontroversial, menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Mereka menyadari bahwa kebenaran spiritual tidak selalu harus terlihat secara formal, tapi bisa dirasakan melalui hati dan tindakan sehari-hari. Warga yang menyaksikan pertemuan itu ikut tersentuh. Mereka melihat Syekh Jangkung bukan sebagai orang yang menolak ajaran, tapi sebagai guru yang menunjukkan makna hakiki dari setiap ibadah. Perlahan, nama Syekh Jangkung berubah dari kontroversial menjadi dihormati, bukan karena keseragaman ritual, tapi karena ketulusan, kebijaksanaan, dan kedalaman spiritual yang mampu menyentuh hati semua orang. Setelah bertahun-tahun menghadapi tuduhan, fitnah, dan perdebatan yang sengit, suasana mulai berubah. Para wali yang sebelumnya terpecah dalam pandangan, kini berkumpul kembali dengan hati yang lebih terbuka. Mereka menyadari bahwa perbedaan jalan spiritual bukanlah sesuatu yang harus diperselisihkan, melainkan bagian dari rahmat Allah yang maha luas. Setiap insan diberi jalan masing-masing untuk mendekatkan diri padanya, dan tidak selayaknya jalan itu dipaksakan atau dinilai sempit hanya karena berbeda dari kebiasaan. Syekh Jangkung, yang sejak muda dikenal nyeleneh namun penuh kebijaksanaan, duduk dengan tenang di tengah mereka. Wajahnya memancarkan kedamaian, seolah menenangkan setiap hati yang sempat curiga atau ragu. Sunan Kudus menatapnya, tersenyum perlahan, dan berkata, "Kini aku mengerti Saridin, jalannya berbeda, namun hatinya menyatu dengan Allah. Itulah yang membuatmu benar-benar dekat dengan Tuhan." Para wali lainnya mengangguk, masing-masing merenungi kata-kata itu. Mereka melihat bahwa karomah Syekh Jangkung bukan semata karena ilmu tinggi atau mukjizat yang menakjubkan, tetapi karena ketulusan yang lahir dari hati dan kesetiaan pada Tuhan dalam setiap napas hidupnya. Di mata mereka, Syekh Jangkung bukan lagi sosok kontroversial, melainkan teladan spiritual yang unik dan menyejukkan. Masyarakat yang ikut menyaksikan pertemuan itu mulai memahami pesan yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa jalan spiritual tidak selalu harus sama, dan tidak semua yang berbeda berarti sesat. Mereka melihat Syekh Jangkung sebagai bukti nyata bahwa kebenaran bisa hadir dalam bentuk yang berbeda,
namun tetap membawa manfaat besar bagi banyak orang. Akhirnya, ketegangan yang bertahun-tahun itu mereda. Syekh Jangkung diterima sebagai wali, namun dengan jalannya sendiri. Ia tidak mengubah cara beribadahnya, tidak memaksakan orang lain mengikuti metode yang sama, tetapi tetap menjadi cahaya bagi mereka yang ingin memahami esensi sejati dari iman dan ibadah. Hari itu, keheningan menyelimuti desa. Angin berhembus lembut, seolah membawa pesan bahwa kedamaian dan penerimaan bukan hanya untuk para wali, tetapi juga bagi seluruh umat. Jalan Syekh Jangkung kini terbuka bagi siapapun yang ingin belajar, bukan hanya dengan gerakan ritual, tetapi dengan hati yang tulus. Akhir pertentangan bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas kesalahpahaman, kesombongan, dan keterbatasan manusia dalam memahami rahmat Allah yang maha luas. Setelah diterima sebagai wali dengan jalannya sendiri, kehidupan Syekh Jangkung tetap sederhana, namun penuh makna. Meski tubuhnya tinggi dan karomahnya telah menggemparkan banyak orang, ia selalu menekankan bahwa yang terpenting bukanlah mukjizat, melainkan kesadaran hati dalam setiap tindakan. Kata-katanya tentang salat batin, pengabdian sejati, dan keikhlasan menyebar perlahan dari desa ke desa, dari satu wilayah di tanah Jawa ke wilayah lainnya. Orang-orang yang pernah meragukannya kini menjadi saksi betapa ajaran Syekh Jangkung tidak sekadar teori, tetapi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang belajar darinya menemukan jalan untuk menenangkan hati, memperkuat iman, dan menghargai setiap detik hidup sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Murid-muridnya pun semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dari pedagang hingga petani, dari anak-anak hingga orang tua. Semua ingin menyerap kebijaksanaan yang unik itu. Jejak ajarannya mulai tampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Anak-anak diajari untuk merenung dan menyadari keberadaan Tuhan dalam setiap napas, bukan hanya sekadar mengikuti ritual. Para orang tua mulai memahami bahwa kesalehan sejati lahir dari hati, bukan formalitas yang kaku. Bahkan para ulama yang dulu sempat ragu, kini menyadari bahwa perbedaan cara beribadah tidak selalu berarti kesalahan. Dalam setiap langkahnya, Syekh Jangkung menunjukkan bahwa ilmu dan karomah sejati bukanlah untuk memamerkan diri, tetapi untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Cerita tentang desa yang ia selamatkan, orang yang ia sembuhkan dengan doa, dan nasihat bijaknya tentang kehidupan sehari-hari, semuanya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Masyarakat mulai menyebutnya dengan penuh hormat, bukan hanya sebagai Syekh Jangkung karena tinggi badannya, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang ibadah, keimanan, dan kemanusiaan. Ia menjadi cahaya bagi mereka yang haus akan pemahaman spiritual yang tulus dan berbeda dari kebiasaan biasa. Jejak ajaran Syekh Jangkung tidak hilang, melainkan menjadi bagian dari budaya spiritual tanah Jawa. Setiap orang yang pernah mendengar ceritanya belajar satu hal penting, bahwa jalan menuju Tuhan bisa beragam, namun jika ditempuh dengan hati yang benar, semuanya akan membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang abadi. Setelah menyebarkan ajaran yang begitu dalam dan membekas di hati masyarakat, kabar tentang Syekh Jangkung mulai menjadi misteri. Beberapa orang yakin bahwa beliau telah wafat, meninggalkan tubuh fana ini seperti manusia biasa. Mereka mengenang jasanya, ajarannya, dan karomah yang pernah mereka saksikan. Namun di sisi lain ada pula yang percaya bahwa Syekh Jangkung tidak benar-benar meninggal, melainkan hilang secara gaib, menghilang dari pandangan mata dunia, seperti wujud spiritual yang menembus dimensi alam. Desas-desus ini menimbulkan perdebatan yang panas di kalangan masyarakat dan ulama. Banyak yang terbelah antara percaya akan kematian fisiknya atau mempercayai keberadaannya yang tetap hadir secara gaib.
Beberapa orang merasa kagum sekaligus takut, menyebutkan bahwa aura beliau masih terasa di desa-desa yang pernah beliau kunjungi. Orang-orang melaporkan pengalaman spiritual aneh. Suara lembut mengingatkan mereka pada ajaran Syekh Jangkung, cahaya misterius yang muncul di malam hari, hingga mimpi-mimpi yang memberi petunjuk kebijaksanaan. Misteri ini semakin menambah aura mistisnya. Cerita tentang keberadaan Syekh Jangkung yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh logika manusia membuatnya menjadi legenda hidup di hati banyak orang. Bahkan, generasi yang lahir jauh setelah kepergiannya tetap mendengar kisahnya dari orang tua dan guru spiritual yang menceritakan bagaimana seorang wali bisa membawa perubahan besar tanpa mengandalkan formalitas ibadah biasa. Kontroversi tentang keberadaannya pun menimbulkan diskusi panjang. Apakah ia sudah meninggal dan hanya ajarannya yang hidup, atau ia masih hadir secara gaib untuk mengawasi dan membimbing umat? Bagi sebagian orang, ketidakpastian ini justru menambah kekuatan pesan spiritualnya, bahwa hakikat pengabdian kepada Allah tidak selalu dapat dilihat secara kasat mata, dan jalan menuju Tuhan bisa bersifat misterius. Dengan kemisteriusannya, Syekh Jangkung meninggalkan warisan yang tak ternilai. Orang-orang belajar untuk tidak mudah menilai sesuatu hanya dari tampilan luar, melainkan memahami esensi yang lebih dalam, melihat kebaikan dan kebijaksanaan dari setiap tindakan yang lahir dari hati. Misteri ini menjadi penutup dramatis bagi kehidupan fisiknya, sekaligus pembuka bagi legenda yang akan hidup selamanya. Setelah melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan, kontroversi, dan karomah, kisah Syekh Jangkung sampai pada akhirnya menjadi pelajaran abadi bagi semua yang mendengarnya. Dari seorang saridin yang nyeleneh di masa muda, hingga menjadi wali yang dihormati meski jalannya berbeda, perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tidak selalu terlihat dari luar. Hanya hati yang bersih, kesadaran yang dalam, dan ketulusan yang murni dapat mengungkapkan hakikat ibadah dan kedekatan dengan Allah. Ajaran Syekh Jangkung mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak semua orang memahami cara yang sama, dan perbedaan jalan spiritual bukanlah sesuatu yang harus diperselisihkan, melainkan dihormati. Ia mengajarkan bahwa gerakan formal ibadah, salat, puasa, zikir, hanya bermakna ketika hati benar-benar hadir. Lebih dari itu, kehidupan sehari-hari, setiap tindakan kecil, dan setiap niat yang tulus bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Legenda Syekh Jangkung juga menanamkan keberanian untuk berpikir kritis dan bertanya, tanpa takut, dianggap nyeleneh. Ia menunjukkan bahwa keraguan dan pertanyaan bukanlah dosa, melainkan pintu untuk memahami kebenaran yang lebih dalam. Bahkan ketika masyarakat mempertanyakan cara hidupnya, ia tetap sabar, menunjukkan karomah melalui perbuatan nyata, dan membiarkan kebaikan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kisah ini menjadi pengingat bagi orang tua dan generasi muda. Nilai sejati dalam kehidupan tidak selalu terlihat dari formalitas atau opini orang lain. Ketulusan, kesabaran, dan pengabdian yang murni kepada Allah adalah cahaya yang tetap bersinar, meski dunia tidak selalu memahami. Syekh Jangkung mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, meneladani ketulusan hati, dan percaya bahwa rahmat Allah hadir dalam banyak bentuk, kadang misterius namun selalu nyata bagi yang mau membuka mata dan hati. Dengan pelajaran ini, legenda Syekh Jangkung tidak sekadar cerita masa lalu. Ia menjadi inspirasi hidup, mengajarkan bahwa spiritualitas sejati adalah perjalanan hati, bukan sekadar ritual. Dan bagi mereka yang mendengar kisahnya, selalu ada pesan, melihat dengan mata hati, bertindak dengan ketulusan, dan berjalan di jalan yang diridhoi Allah, meski berbeda dari pandangan dunia. Kisahnya pun berakhir, namun warisannya akan hidup selamanya di hati umat manusia.